kalau tadi kita melihat anggaran pendidikan, yang anggaran cukup besar juga adalah anggaran kesehatan ya, walaupun sebenarnya belum besar banget sih, meningkat dari 3% menjadi 5%. Nah, dua hal yang kita soroti dari anggaran kesehatan adalah pertama biaya BPJS, di mana BPJS itu selama ini mengalami defisit dan itu harus ditanggung oleh pemerintah dan cukup besar jumlahnya. Yang kedua adalah terkait dengan stunting dan juga gizi buruk bagi ibu hamil dan anak-anak. Nah, ini dua hal yang kelihatannya apakah dana kesehatan ini mengarah ke sana, karena kalau hanya BPJS saja hanya mengobati orang sakit tapi tidak membuat orang menjaga kesehatan gitu, sehingga bisa menjadi moral hazard gitu ya. Gimana Mas Barli? Mas Barli? Ya, jadi apa ya, kalau kita bicara health, ya, national health system itu memang ada beberapa tahap. Yang satu kan pencegahannya itu, yang sekarang juga sudah mulai dicoba juga dijalankan kan dengan dokter keluarga. Jadi dokter justru kalau pendapatannya di beberapa kabupaten juga, misalnya di Bojonegoro itu sudah justru pendapatan dokter keluarga itu akan lebih, dia tanggung jawab atas sekian puluh keluarga sekitarnya atau bahkan 100. Tapi kalau yang sakit lebih sedikit, dia income akan makin banyak karena tugasnya mencegah gitu. Ada insentif ya buat jadi, dokter. Ya, jadi ada kesehatan masyarakat. Justru semakin banyak yang sakit ya, dia semakin rendah pendapatan akan dipotong karena berarti kurang dasil, karena kan pencegahan banyak lebih di gaya hidup kan dibandingkan. Nah, tapi kalau dia sudah sakit maka masuk ke sistem BPJS. Nah, ini BPJS ini juga kita harus melihat best practice dari banyak negara yang sudah menjalankan gitu. Jadi harus ada keseimbangan antara pengobatan dengan pembiayaan gitu kan. Ya paling tidak dan harus dibedakan yang memang tidak mampu, yaitu memang layak ditanggung oleh negara. Bahkan Amerika pun yang sangat, ya katalah bapaknya kapitalis, itu juga yang tidak mampu akan disubsidi oleh negara buat iurannya. Tapi buat yang di atas kategori batas mampu, ya dia bisa 200% atau 300% dari batas kemiskinan, itu ya tentu saja harus menyesuaikan dengan servis yang didapatkan gitu. Ya kita di BPJS sudah berapa tahun tidak ada kenaikan, bahkan inflation adjusted gitu. Jadi tidak harusnya yang sudah mampu ya ataupun di atas cukup jauh di atas batas kemiskinan ya sesuai dengan tiap tahun juga ada kenaikan, paling tidak sebesar inflasi paling tidak gitu. Dan juga khususnya buat yang kelas 1 dan kelas 2, ya kelas 3 oke lah, memang lebih untuk yang memang butuhkan lah yang pas. Tapi kalau kelas 1 kelas 2 ya juga harusnya lebih ya saat ini masih terlalu rendah sebenarnya gitu untuk reward yang didapatkan untuk rawatan. Kemudian juga kalau kita bandingkan di negara lain, biasanya ada periode aktif gitu. Jadi tidak bisa pagi ini daftar, besoknya langsung sakit dulu baru daftar malah operasi, biasanya gitu, kan. Terus setelah operasi stop lagi, tidak lagi melunasi. Moral hazard ya. Jadi ini juga mesti ditangani, karena kalau tidak ya kan ini kan dibayar oleh publik dan bersama-sama kan, nanti akan terus menurun servisnya kalau tidak diperbaiki, dan yang rugi kan kita semua juga. Iya. Nah, Pak Suha, gimana kita mengurangi moral hazard dari masyarakat? Karena kalau nggak salah dulu dalam pembahasan adalah orang itu harus ada pendampingnya dulu. Karena kalau tidak ada pendamping, tidak ada yang mengoreksi perilaku dari masyarakat, sehingga klaim ya begitu aja klaim gitu, tidak menjaga kesehatan. Gimana nih? BPJS. Dulu ya, waktu pertama-tama awal kita mendesain cikal bakalnya BPJS itu, kan kita udah memperhatikan ya data Askes. Dan data Askes itu adalah data yang kita pakai sebagai benchmarking. Karena yang namanya BPJS ini kan tiba-tiba kayak seperti perusahaan asuransi dengan mandatory membership seluruh penduduk Indonesia. Nah, karena itu kita lihat kalau misalkan Askes yang pesertanya sekian, itu gimana sih perilaku sakitnya, gimana sih? Dan itu kita perhatikan dulu. Saya ingat waktu sebelum saya masuk ke BKF ikut melihatin beberapa penelitian tentang ini. Nah, memang kita tambah, kalau asuransi itu ada yang namanya insurance effect. Betul. Insurance effect itu gini loh, dulu sebelum ada asuransi, bersin 5 kali, terus dia beli obat sendiri ke warung gitu kan. Sekarang dia bersin 3 kali, dia antri karena ada asuransi yang merupakan perilaku yang sangat bisa diterima, tetapi kemudian juga ini yang mesti diatur oleh dalam proses klaim. Artinya penyakit apa yang di cover, lalu bagaimana membernya, kapan dia bayarnya, masa tunggu yang dikatakan Pak Berli tadi. Nah, ini memang semuanya harus dilihat. Nah, kunci dari BPJS ini memang di membership yang besar. Betul. Jadi memang sekarang nih PR utamanya adalah bagaimana supaya semua masyarakat Indonesia itu betul-betul bayar,
ikut asuransi, bayar, kemudian terjadi cross subsidi. Nah, cross subsidi ini yang mungkin belum terjadi secara penuh. Malah pemerintah harus membayar sejumlah defisit ya cukup lalu besar. Kemudian setiap tahun memang BPJS itu ada defisitnya. Lalu kemudian datang ke pemerintah. Kita tuh ngerti bahwa kalau suatu perusahaan asuransi seperti BPJS tiba-tiba besar, lalu dalam periode-periode awal defisit itu acceptable. Tetapi kemudian harus disertai dengan suatu strategi jangka menengah, gimana keluar dari defisit yang terus seperti ini. Dan untuk jumlah penduduk yang mandatori jadi anggota BPJS seperti Indonesia 260 juta, itu sangat bisa. Tetapi seperti yang sampaikan Pak Berli tadi, ini harganya mesti benar. Nah, mungkin memang secara periode harus ada review. Nah, teman-teman mungkin bisa membantu seperti apa harusnya review kita yang kita lakukan secara periodik tersebut. Itu menarik ya. Jadi, nah untuk kesehatan, yang menjaga kesehatan tadi yang dikatakan dokter dengan ada insentif gitu ya, itu berjalan nggak sih kalau dilihat dari evaluasi selama ini? Nah, ini memang kan cara kita melakukan service delivery-nya. Mau pakai cara seperti apa? Karena ada lagi nih satu perilaku orang Indonesia yang dulu kita yakin benar perilaku ini, yaitu orang Indonesia itu lebih seneng langsung ke dokter spesialis. Jadi padahal kalau kuncinya dari suatu pelayanan kesehatan yang berjenjang itu mulai dari dokter yang tadi dokter keluarga di level, dan itu banyak yang bisa beres di situ. Cuman kadang-kadang kita tuh pengennya langsung lompat gitu ya. Begitu. Nah, ini gitu lompat, unit cost-nya beda, Bu Api. Unit cost jadi lebih mahal. Nah, ini mesti mesti disiplin. Nah, dalam konteks disiplin inilah kemudian BPJS Kesehatan memang harus melakukan pengaturan kepada service provider, kepada rumah sakit, kepada dokter, kepada puskesmas, untuk ini kalian punya coverage sekian loh, nilai kapitasinya itu sekian. Nah, itu yang harus dikelola di ujung tombak. Nah, teman-teman BPJS jago nih dengan konsep seperti ini. Sekarang memang mencari tingkat harga yang betul, membership yang benar, lalu kemudian ketaatan bayar premi. Itu jadi PR besar ya sebenarnya. Oke, nah berikutnya ini kita bicara tentang defisit dari APBN kita ya. Kalau kita lihat dulu sekitar 1,8, tapi makin lama makin tinggi, bahkan di tahun 2018 itu sekitar 2,19, yaitu sekitar 325,9 triliun gitu ya. Nah, kalau melihat defisit kita yang makin tinggi ya, sebenarnya sih kita punya target kan 3%, jadi masih sebenarnya aman ya. Nah, sejauh mana kalau kita melihat defisit ini akan dipenuhi oleh obligasi dan pinjaman ya? Mungkin Mas Berli bisa melihat defisit kita yang sudah semakin meningkat ini gimana? Ya, jadi justru sebaliknya ya, bahwa ya dalam prinsip Keynesian kan, bahwa ketika sedang melambat perekonomian justru peran negara buat memberikan stimulus gitu. Daripada saat Great Depression juga di Amerika dan di Eropa itu justru baru mulai membaik ketika dilakukan defisit spending yang cukup besar-besaran untuk ya pekerjaan sosial untuk sosial safety net ya, jadi pekerja public works gitu. Jadi justru ya on the other hand, justru saya sebagai akademisi lebih khawatir terlalu takut menembus 3% ya, ketika ya katakanlah ya pertumbuhan kita sedang turun ya, seperti misalnya setelah 2008 kemarin habis krisis subprime global ya, sebenarnya secara hitung-hitungan ekonomi justify buat lebih dari 3% ya untuk stimulus. Banyak ekonom pada mengusulkan kalau bisa di atas 3% aja diminta undang-undang baru gitu ya APBN. Saya juga pernah nulis di koran juga gitu ya, dan di jurnal juga ya, dan sebaliknya justru ketika ekonomi sedang membaik di atas misalnya growth di atas 5,5 atau di atas 6 ya, itu mungkin ya defisitnya dibatasi jadi di bawah mungkin 1,5% aja cukup gitu. Jadi terlalu 3% itu terlalu kaku gitu. Bahkan harus kita buat range sekali ya. Bahkan di Eropa kan, di Eropa kan dia Maastricht Treaty itu lintas negara, tapi bukan undang-undang yang mengikat gitu. Dan ini jadi lebih fleksibel gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi di segmen terakhir dan kita akan break dulu ya. Pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with ISEI.